Halo guys, teman-teman kelas 10, ketemu lagi di channel Easy Math Game. Di sini kita akan belajar matematika, fisika, dan kimia secara easy, yang gampang aja. Oke? Ya, di sini aku akan menjelaskan secara detail dan memberikan cara-cara mudah bagaimana caranya mengerjakan matematika, fisika, dan kimia. Baru kalian yang baru gabung, ya tiba-tiba masuk ke video ini. Nah, kalau kalian butuh pelajaran-pelajaran lain, pembahasan pelajaran lain, kalian bisa buka di playlistku, di sana sudah lengkap. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang vektor. Oke, apa itu vektor ya? Yuk, mari kita buka whiteboard kita. Itu ya. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya arah begitu ya. Jadi ini kita babnya adalah vektor. Tulis babnya dulu dong, Bu. Wah, langsung masuk aja nih gitu ya. Gitu. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya arah, ya besaran dibagi menjadi dua. Besaran dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Oke? Ya. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar. Oke? Nah, besaran skalar ini adalah besaran yang punya nilai ya, besaran yang punya nilai saja tetapi tidak punya arah. Besaran yang punya nilai saja. Ya, tetapi tidak punya arah. Contoh besaran skalar adalah massa. Massa. Oke, coba ketika kalian timbang berat badan, timbang badan kalian, ya, misalnya saja 40 kg. Loh, 40 kg ini ke arah mana? Masa ada 40 kg ke arah kanan? Masa ada 40 kg ke arah bawah? Nah, nggak ada toh, gitu ya. Itu namanya massa. Waktu. Ya, waktu. Oke. Ya, waktunya 10 detik. Loh, kan nggak pasti nggak ada arahnya. 10 detik ke arah timur. Gimana caranya? Waktu kok ke arah timur, kan nggak bisa. Gitu ya. Panjang juga sama. Panjang merupakan besaran skalar. Ya. Panjang penggarisku 15 cm. Udah, that's all. Nggak ada pakai ke arah mana, mau ke arah mana, nggak ada. Gitu ya guys ya. Oke. Ya, itu namanya besaran skalar. Yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor. Oke. Ya. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Punya nilai dan punya arah. Oke? Ya, contohnya yang paling jelas adalah gaya. Gaya. Ya. Jadi misalnya kalian mendorong meja. Nah, kan mejanya ini pasti bergerak, ada arahnya, guys. Ya enggak? Ada arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, gitu. Ya, gaya. Terus banyak lagi. Contohnya adalah momentum. Momentum, ya. Contohnya adalah impuls. Itu dan lain sebagainya. Kecepatan. Nah, kecepatan. Kalau kecepatan ini ada namanya kelajuan, guys. Kelajuan gitu ya. Jadi ada dua. Jadi gini guys, misalnya waktu kalian naik sepeda motor ya, gitu. Ya kan? Terus kalian lihat speedometer itu yang ada jarum penunjuknya itu guys. Atau sekarang
banyak-banyak sudah digital ya. Oke, kecepatannya misalnya saja 50 km per jam. Nah, kalau kalian hanya membaca 50 km per jam saja, berarti kalian bicara tentang kelajuan. Ya. Tetapi kalau kalian bilang 50 km per jam aku lagi mau ke sekolah nih. Gitu ya. 50 km per jam ke sekolah nih. Nah, gitu, maka kalian sedang bilang kecepatan. Oke, guys. Jadi gitu ya. Jadi kalau kecepatan harus ada arahnya. Oke. Sekarang kita kembali ke masalah kelas 8. Ya, masalah kelas 8 kalian ketika fisika diajari tentang gaya. Oke, diajari tentang gaya. Misal aku punya meja. Ya, misal aku punya meja. Nah, aku mendorong mejaku ke sana, ya. Lalu ada orang lain yang mendorong ke sana. Ya, misalkan ini F1 adalah 20 Newton. Oke. Terus ini F2 adalah 5 Newton. Nah, maka dia bergerak kemana ini, guys? Ke kanan dong. Gitu ya. Dengan resultannya. Resultan, simbolnya itu resultan, guys. R gini. Adalah 15 Newton ke kanan. Oke, 15 Newton ke kanan. Ya. Oh, berarti kita bisa tahu geraknya kemana. Oh, ke kanan. Lagi, contohnya lagi gini, guys. Nah, kita punya meja. Oke, dia didorong ke bawah, dan ke atas. Ya, ada yang dorong gitu. Ya, misalnya ini memberi gaya F1 misalnya 10 Newton. Ya, ini F2 misalnya saja 6 Newton. Terus ini F3 misalnya saja 8 Newton. Biar beda lah. Misalnya saja 4 Newton. Oh, berarti bagaimana resultannya? Ya. Oh, berarti resultannya adalah 12 Newton. Kemana? Ke bawah. Dia akan bergerak ke bawah. Oke, ini adalah kelas 8. Lalu masalah mulai muncul, guys, ketika gini. Aku punya meja, gitu ya. Yang satu menarik ke sana. Oke. Ya, misalnya saja dengan F1 10 Newton. Yang kedua, menarik ke atas. Menarik ke atas misalnya. Dengan misalnya saja F2 adalah berapa? 7 Newton. Maka resultannya bagaimana ini caranya? Resultannya berapa? Terus mejanya bergerak kemana nih? Nah, gitu. Ya, mejanya kemana? Nah, ini. Hal ini menjadi membingungkan. Loh, ya, hal ini menjadi membingungkan gitu. Ya apa cara nyelesainnya? Atau misalnya lagi. Ya, atau misalnya lagi. Oke ya. Aku tarik dia ke sana. Aku tarik dia ke sana. Ya. Lalu ada orang yang tarik ke sana. Lalu ada orang lagi iseng yang tarik ke sana. Waduh, jadi mejanya kemana nih? Nah, gitu ya. Nah, di sini, jadi di bab vektor ini, kita akan mempelajari kemana arah resultan vektornya dan berapa besar resultan vektornya. Oke guys ya. Jadi itu di sini kita akan mempelajari itu. Oke? Ya. Hari ini aku akan mengajari 1 dari 3 metode, guys. Oke? Hari ini aku akan mengajari 1 dari 3 metode yang cukup merempongkan ini sebenarnya. Tapi kalian harus tahu ya. Itu harus tahu prosesnya. 1 dari 3. Nanti yang
metode cara kedua dan ketiga akan ada di videoku selanjutnya. Stay tune terus. Oke. Ya. Ini. Jadi bagaimana cara meresultan vektor itu ada 3. Ya, kalau aku membagi ada 3. Terdapat ya 3 cara meresultan vektor. Ya, kalau guru kalian membagi 2 ya nggak apa-apa, sama aja. Ya, itu. Aku bagi menjadi 3, guys. Ya, yang pertama disebut sebagai cara grafis. Oke, nah cara grafis ini dibagi menjadi 2, ya, yaitu cara poligon dan cara jajaran genjang. Dan cara jajaran genjang. Oke, yang kedua adalah cara matematis. Cara matematis, guys. Atau nanti ini menggunakan rumus, ya. Menggunakan rumus. Oke. Dan yang ketiga itu adalah cara analitis. Analitis gitu ya. Penggabungan antara cara grafis dan cara matematis, agak digabungkan sedikit. Oke, yuk. Sekarang kita belajar cara grafis. Ya, guys ya, cara grafis. Nah, untuk menggambar cara grafis ini kalian butuh penggaris dan juga butuh busur, guys. Harus benar-benar pakai ya. Harus benar-benar pakai. Oke. Misalnya guys ya, misalnya diketahuin nih, aku pakai busur beneran ini guys di layarku ini. Aku pakai beneran nih. Ya. Nih. Misalnya diketahuin ini. Ini namanya F1. Oke ya. Nah, ada guru kalian yang F1 vektor digambarin begini. Oke, ada yang cuman begini. Ya, jadi sama saja. Aku mau gambar panah di sana. Oke, biar lucu gitu loh. Kasih panah. Yuk. Ya. Misalnya F1 adalah 4 Newton. Di mana aku gambarin ini benar-benar 4 cm ya. Dia lurus ke kanan. Oke? Ya. Lalu ini dari horizontal, ini garis horizontal ya guys. Garis horizontal. Nah, aku menggambar gini ya. Aku menggambar ini aku pakai ini beneran loh, guys. Ya. Aku menggambar misalnya di sini nih. Aku pakai busur beneran ini, guys. Ini ya. Ini. Aku menggambar gaya F2 pakai busur. Pakai busur dan pakai ini. Waduh, belum lagi ada salah. Pakai busur dan pakai penggaris, guys. Ya. Yaitu misalnya sejauh 6 Newton. Oke. Ini aku kasih nama F2 yaitu 6 Newton, aku gambarin benar-benar 6 cm, aku gambarin benar-benar 30 derajat. Gitu ya. Terakhir, ya, misalnya ini bidang horizontal gitu ya. Ini bidang horizontal. Nah, aku mau gambarin bersudut di sini nih kira-kira nih. Tuh. Ini nih. Di sini ya, hanya di sini. Berapa ini sudutnya ini? 160 derajat, guys. Tuh, suara garisku, guys. Aku gambarin beneran. Aku mau gambarin 3 cm aja deh. Ya. Nah. Jadi ini dia bersudut nih. Dia bersudut 160 derajat, gitu ya. 160 derajat. Aku minta ini F3
33 Newton ya. Jadi benar-benar 3 cm. Oke. Ya. Sekarang aku akan menggunakan metode poligon. Untuk ya, metode poligon untuk F1 ditambah F2 dikurang F3. Wah, ini ada kurangnya, ini yang bikin seru nanti, guys. Ya, F1 ditambah F2 ditambah F3. Oke. Ya. Aku gambarin dulu F1. Ya, guys, aku gambarin dulu F1. Ya. Ya, moga aja ini dianggap lurus ya, guys ya. 4 Newton ke sana. Oke, kita anggap itu lurus. Ya, jadi ini F1. Oke, ya. Nah, jadi metode poligon ini ya, vektor digambarkan nyambung terus seperti kereta. Digambarkan selalu nyambung seperti kereta, nyambung selalu berkelanjutan seperti kereta. Nah, gitu guys. Ya. Nah, jadi di sini aku gambarin, benar-benar aku gambarin untuk 30 derajat, guys. Ya, 30 derajat tuh. Aku benar-benar berusaha, guys, ini ya. Soalnya gimana? Nah, di sini. Oke, ya, aku gambarin. Oke, ketika minta 6 cm, maka aku harus gambarin 6 cm, guys. Shoot. Aduh, salah itu. Nggak nyambung. Ya, susah ini, bro. Ya, bagi kalian yang mau coba pakai kertas sendiri boleh ya. 6 cm dia di sini. Oke. Good. 6 cm dia di sini. Oke. Berikutnya, nah ini yang seru, ya. Nah, ini sebenarnya kita buat titik-titik supaya dia lurus gitu ya. Oke. Titik-titik supaya lurus. Nah, ini sudah lurus, sudah ya. Nah, kalau minus itu arahnya kebalik. Oke, arahnya kebalik. Jadi, ini caranya begini ya. Kita gambarkan 160 derajat dulu. Di mana sih 160? Oh, di sini. Oke, guys, di situ ya. Kita gambarkan ke sana. Oke, di sana ya. Tapi ininya dibalik. Ya. Tapi ininya dibalik. Dari sini ke sini. Oke guys, nah itu. Ya. Jadi ini F1, ini F2, ini namanya minus F3. Itu. Jadi kalau minus itu sama tapi dibalik gini loh, guys. Ya, jadi kalau F3-nya ke sana, berarti minus F3 itu ke sana, guys. Nah, gitu loh. Ngerti ya? Ke sana. Jadi kebalikan persis gitu arahnya, ngerti ya? Jadi dia saling 180 derajat sama yang asli. Oh, kalau gitu, Bro Tom, di sini 20 derajat dong. Iya, betul. Ya, di situ 20 derajat. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, maka kalian hitung panjang dari sini sampai sini itu disebut sebagai resultan, ya. Jadi resultan ditarik dari ekor pertama kali sampai ya
ujung kepala terakhir kali. Ujung kepala terakhir. Oke? Ya, ujung kepala terakhir. Ya. Oke, guys ya. Nah, jadi sekarang kita hitung pakai penggaris berapa. Nah, kalau aku sih ya, itu aku menghitungnya di 12,4. Oh, berarti resultannya ini, ya, yang warna hijau ini, oh resultannya adalah 12,4 Newton. Dengan sudutnya, nah ini kita anu guys, sudutnya ini. Ya. Sudutnya kira-kira 9 derajat. Kira-kira 10 derajat, guys. Nah, ini sudutnya adalah 10 derajat. Ya. Dari sini berarti kesimpulannya adalah jadi nilai resultannya adalah 12,4 Newton dengan arah resultan adalah 10 derajat dari sumbu X positif. Nah, bilangnya harus gitu, panjang, lengkap, jelas. Sumbu X positif. Gitu. Oke? Ya. Cukup repot, guys. Ini cukup repot. Kenapa? Karena harus harus gambarnya itu harus presisi, guys. Jadi kalian harus pakai penggaris beneran dan pakai busur beneran, gitu ya. Waduh, biasanya anak-anak nggak punya busur. Ya sudah, cari Pak Sur aja, guys. Pak Sur, permisi, di mana busurnya? Oke, lanjut. Ya. Ya. Nah, sekarang aku juga mau menggunakan metode jajar genjang. Ya. Untuk soalnya aku buat sama. Ya. F1 aku tambah dengan F2, aku tambah dengan aku kurangin dengan F3. Aku kurangin dengan F3. Oke, ya. Tadi F1 kalau kita lihat dia minta lurus 4. Ya, lurus 4. Oke. Kita buat 4. Oke, kira-kira di sinilah. Tuh, ya. Kita buat 4 lurus dia di sini. Oke, ya. Nah, beneran 4 ini. Ya, oke, ini 4. Nah, bedanya kalau jajaran genjang, ya, semua ekor itu berkumpul di satu titik. Ya, jadi semua ekor berkumpul di satu titik. Ya, namanya itu satu titik tangkap, guys. Satu titik tangkap. Nah, gitu ya. Oke, satu titik tangkap. Berarti kalau tadi dia 30 derajat, berarti gambarnya di sini. Oke, gambarnya di sini. Nah, di sini. Ya, jadi kalau ini tadi F1, sekarang kita gambarin. Kita gambarin di sini. Oke. Ya. Kita gambarin di sini. Tadi minta 6 ya. Minta 6. Oke, di sini berarti, guys. Ya, minta 6.
6. Oke, di sana dia. Oke. Oke, ya, di sana dia. Udah? Ya. Nah, sekarang dari sini kalian harus membuat jajaran genjang. Oke, harus membuat jajaran genjang. Oke, jadi ini F2. Ya. Loh, nggak dilanjutin? Enggak, harus buat jajaran genjang dulu. Ya. Jadi jajaran genjangnya aku kasih warna hijau. Tuh. Nah, ini. Ini adalah jajaran genjangnya. Dulu. Jadi aneh. Oke, ini. Lalu dari sini ke sini. Ini jadi jajaran genjangnya. Nah, dari dua ini baru kita buat resultan. Oke ya. Baru kita buat resultan. Resultan yang pertama saja. Oke, resultan antara F2 dan F1. Ya. Loh, berarti untuk metode ini cuma bisa 2 dong. Iyo, itu dia makanya. Nggak enak toh. Cuman bisa 2. Oke. Ya, cuma bisa 2 guys. Nah, sekarang melanjutkan dengan F3 di minus. Ya, dengan F3 di minus, berarti kan kalian tahu kalau dia di sini. Ya, dia di sini. Oke guys ya, dia di sini. Nah, tadi kan di minus kan dibalik, tadi sama prosesnya. Ya, sama prosesnya sebanyak 3 guys ya, 3. Berarti dari sini ke sini 3. Oke? Ya. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan itu adalah R1 dengan minus F3. Gitu. R1 dengan minus F3 ini loh. Oke, kita harus buatin jajaran genjangnya. Jadi di sini dibuat sama. Waduh, Bro Tom ini lebih merepotkan lagi. Betul, ini lebih merepotkan lagi. Tuh ya. Nih, dibuatin nih. Kira-kira berapa ini? Ya, aku buat jajaran genjangnya. Ini, tetap pakai warna hijau. Oke guys ya. Aku berusaha semaksimal mungkin ini guys. 3. Kira-kira dia di sini. Oke. Ya. Terus dari sini ke sini guys. Wah, ini kira-kira jajaran genjangnya. Ya. Wah, ini sini nggak sama mateng wis. Ini nggak ketemu. Wah, ini harus ini. Nah, oke. Udah? Sudah. Nah, sekarang kalian tarik dari ujung titik pangkal sampai ke sini. Oke guys ya. Berarti ini ya resultan didapat dari ujung pangkal, dari titik tangkap gitu ya, dari titik tangkap ya secara diagonal. Oke, gitu. Secara diagonal. Udah, dihitung guys, ini berapa ini panjangnya yang merah? Oh, sama 12, Bro. Ini resultan finalnya itu ini guys, 12 Newton. Loh, kalau arahnya dari mana? Dari sini. 10 derajat. Ya. Oke, jadi ini adalah metode grafis, harus gambar.
Semua ada kelemahannya. Oke ya, cuman kalian harus tahu proses gambarnya ini gimana gitu. Karena siapa tahu nanti di UAS keluar dipilihkan pilihan ganda ya. Oke. Nah, sedikit guys. Aku lanjutkan ya. Aku lanjutin. Ya, jadi nanti di video berikutnya kita hanya belajar sedikit saja. Berikutnya, yang kedua adalah metode matematis atau pakai rumus. Matematis atau pakai rumus ya, rumus resultan dan rumus selisih. Nah, ini hanya bisa menghitung besar resultan saja. Besar resultan antara dua buah vektor tidak lebih, dua buah vektor tidak lebih yang vektor yang bertitik tangkap sama. Bertitik tangkap sama. Gitu ya. Bertitik tangkap sama dan bersudut alfa. Nah, itu. Ya. Jadi rumusnya ada dua, rumus resultan dan rumus selisih. Gitu guys. Jadi kalau resultan itu adalah misalnya F1 ditambah dengan F2. Nah, gini. Nah, tanda mutlak ini artinya kita hanya bisa ngitung besarnya, guys. Artinya, kalian hanya bisa ngitung 12-nya ini aja. Oke? Nggak bisa yang lain. Ya, 12-nya, 10 derajatnya nggak bisa. Kalau pakai ini nggak bisa. Atau kalau selisih, itu adalah besarnya kalau F1 dikurangin F2. Ya, maka rumusnya akar, ya aku buatin akar dulu, panjang. Semuanya ada akarnya. Oke, akar. Ini kayak tanda bagi dong. Ini akar. Akar. Nah, ini akar. Akar, ya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali, sebentar guys, maaf guys. Ya, jadi ini besarnya, panjangnya aja. Ya, jadi F1 kuadrat ditambah besarnya atau panjangnya F2 kuadrat ditambah 2 kali panjangnya F1 dikali panjangnya F2 atau besarnya F2 dikalikan dengan cos alfa. Ya. Bersudut apit namanya, guys. Bersudut apit alfa. Gitu, bersudut apit alfa. Ya, gitu guys. Nah, sedangkan ini rumusnya hampir sama. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah, jadi min 2 dikalikan mutlak F1 dikalikan besarnya F2 dikalikan cos alfa. Waduh, apa itu cos? Nah, oke, nah, kalian harus menghafal guys, ya. Ada namanya sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, kalian harus hafalin guys. Sin, cos, dan tan. Oke. Ya. Caranya gampang guys, caranya gampang. Oke. Gini, kalian cukup menghafal nilai sin ya. Ingat-ingat ini easy, bagian easy-nya ini guys. Kalian cukup menghafal nilai sin. Sin itu sinus ya. Gini guys,
kalian kasih gini. Kalian kasih setengah begini semua. Setengah, 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 setengah. Udah? Ya. Sekarang kalian kasih guys, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Loh, gampang ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, sekarang kalian hitung berapa itu akar 0. Akar 0 itu 0. Setengah dikali 0 itu 0. Berarti nilainya menjadi 0. Berapa itu akar 1? Akar 1 itu 1. Setengah dikali 1, ya setengah. Jadi dihapus. Kalau akar 2 dan akar 3 kan enggak bisa. Akar 4 berapa guys? 2. Setengah kali 2 berapa guys? 1. Berarti ini dihapus menjadi 1. Ya. Jadi itu doang. Sudah? Kalau kos gimana? Dibalik urutannya guys. 1. Setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah dan 0. Oke? Kalau tangan, gimana kalau tangan? Gampang. Kalau tangan gitu ya, bagi yang matematikanya kuat, tangan itu adalah nilai sin per nilai cos. Jadi 0 dibagi 1 ya. 0 dibagi 1 0. Ini dibagi sepertiga akar 3. Ini dibagi ini oh sama 1. Ini dibagi ini setengahnya tinggal dicoret 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Gitu. Oke? Ya. Nah, ini nanti ada di matematika. Cuman untuk fisika kalian harus menghafalkan lagi, yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Gampang kok guys. Ya, di sini 3/5, di sini 4/5. Nah, sekarang dibalik. Di sini 4/5, di sini 3/5. Nah, kalian kan sudah tahu, tan itu sin per cos ya. Berarti ini jadi 3/4. Ya, ini jadi 4/3. Gampang. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke metode analitis nanti yang terakhir, kalian harus hafalin ini dulu. Ya guys ya, kalian harus benar-benar hafalkan ini dulu. Oke? Supaya nanti kalian tidak akan kesusahan di metode yang terakhir. Yang aku jelaskan di video berikutnya. Aku hanya akan buat 2 video untuk materi vektor ini karena kecil materinya, mudah. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham dengan penjelasanku ya. Ya, bagi teman-teman kalian yang butuh pelajaran, butuh penjelasan, di-share juga guys. Apa silahkan di-share aja. Ya. Oke, bagi yang mau kasih saran, silakan tulis di komen. Aku benar-benar suka baca saran dari kalian. Asal membangun loh ya, nggak ngejek. Aduh, Bro Tom itu tulisannya jelek. Wah, gimana guys? Ya, ini sudah yang paling bagus, berusaha ini. Masa tangannya mau aku ganti tangan robot? Sudah paling bagus, berusaha. Bro Tom warnanya kurang warna-warni. Ini sudah berusaha guys. Gimana? Sudah warna-warni. Zoom-nya cuma nyediain itu warnanya. Oke? Ya. Kalau gitu sampai sini dulu. Kita ketemu di video berikutnya. Minta jempolnya dulu. Dadah.